Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang masuk, yaitu bagaimana bagi seseorang yang tidak mengqadha puasa Ramadan sehingga memasuki Ramadan yang berikutnya. Entah ini ada uzur apa tidak, nanti saya jelaskan secara terperinci. Di sini saya ambil dari dua kitab. Yang pertama dalam kitab I'anatul Talibin, yang kedua dalam kitab Kashifatus Sajah. Wa yajibu ala muakhiri qada'in li syai'in min Ramadan hatta dakhala Ramadan akhar bila uzrin fi ta'khir. Jadi bagi seseorang yang mengakhirkan qadha Ramadan sehingga memasuki Ramadan yang berikutnya, itu pun kalau tanpa udzur. Jadi mengakhirkan qadha tanpa udzur, pengertian atau gambaran udzur seperti dia bepergian atau istamarrah maraduhu, sakitnya terus menerus. Ramadan sekarang dia sakit umpamanya, setelah Ramadan tetap sakit sampai memasuki Ramadan berikutnya. Itu yang dimaksud dengan mengakhirkan qadha Ramadan tapi karena faktor udzur. Nah, sekarang tanpa udzur, maka dia punya kewajiban qadru ma alaihi muddun likulli sanah fayatakarraru bitaqarrisinin bisinin. Fayatakarraru bitaqarrisinin, maka dia punya kewajiban untuk membayar 1 mud setiap tahun dari masing-masing tiap hari. Artinya kalau 1 tahun berarti dia punya kewajiban membayar 1 mud 30 mud. Karena tiap hari 1 mud, kalau 1 bulan berarti 30 mud. Kalau dia tidak puasa 2 tahun berarti 60 mud. Fayatakarraruh bitakarruri sinin, maka ini disesuaikan dengan tahunnya. Kalau sampai 4 tahun berarti 36, berarti 120 mud. Dia punya kewajiban untuk membayar. Terus selanjutnya ada penjelasan tadi istilah udzur. Wa kharajah bi qauli bila uzrin ma idza kana ta'khir bi uzrin. Jadi kalau memang dia menunda qadha puasa karena faktor udzur, contohnya ka'anis tamarrah safaruhu au maraduhu au irda'uhu. Jadi dia sekalipun setelah Ramadan masih bepergian umpamanya, atau setelah Ramadan dia masih sakit sehingga memasuki Ramadan yang berikutnya, atau setelah Ramadan sampai memasuki Ramadan berikutnya kondisinya masih dalam keadaan menyusui. Kalau seperti ini maka fala syai'a alaihi ma baqiyal udhruh wa in istamarra sinin. Jadi itu sekalipun beberapa tahun, kalau karena faktor udzur, entah karena sakitnya terus menerus atau masih menyusui, maka tidak punya kewajiban untuk membayar mud. Terus selanjutnya dari kitab Kashifatus Sajah, al-iftar fi Ramadan arba'atun, bahwasanya iftar yaitu tidak berpuasa di bulan Ramadan itu ada 4 bagian. Yang pertama ada wajib tidak puasa. Contohnya kama fil haid wa nufasa, seperti wanita yang sedang haid dan nifas. Jadi dia wajib untuk tidak berpuasa, wajib iftar. Mungkin dia awalnya puasa, ternyata di pertengahan hari haid atau nifas, maka wajib untuk tidak melanjutkan puasanya. Yang kedua wajais kama fil musafir wal marid. Nah ini ada kalanya tidak puasa, itu hukumnya jaiz, boleh-boleh saja. Seperti dia kondisi musafir dan juga dia sakit.
Terus yang ketiga itu aula, lebih utama. Seperti kama fil majnun, orang gila. Jadi bagi orang gila ini alangkah baiknya tidak melanjutkan puasanya. Jadi dia mungkin pertama puasa ternyata pada waktu duhur ternyata dia gila. Maka alangkah baiknya tidak usah melanjutkan puasanya. Yang terakhir yang keempat itu wa muharram. Iftar, tidak berpuasa atau tidak melanjutkan puasa atau membatalkan puasanya, itu hukumnya haram. Kaman akhara qada Ramadan tamakkanahu hatta dhaqal waktu anhu. Sebagaimana dia mengakhirkan qada Ramadan padahal dia ada waktu, ada kesempatan untuk qada Ramadan. Jadi dalam masalah ini iftar itu atau membatalkan puasa hukumnya haram. Selanjutnya terkait dengan masalah wajib qada atau tidak, ini juga ada 4 pembagian. Yang pertama adalah ma yalzamu fihi al-qada wal fidyah. Di samping dia punya kewajiban untuk qada puasa yang dia tinggalkan dan juga punya kewajiban membayar fidyah. Wa wasnani. Nah ini ada dua bagian wa isnani. Al awal al iftar li khaufin ala ghair. Karena dia membatalkan puasanya ada unsur kekhawatiran. Yang kedua al iftar ma'a ta'khiri qada ma'a imkanihi hatta ya'ti Ramadan akhir. Jadi dia mengakhirkan qada Ramadan padahal dia mungkin atau punya kesempatan untuk mengqadainya. Ternyata dia tidak mau qada Ramadan sehingga memasuki bulan Ramadan berikutnya. Maka dalam hal ini dia punya kewajiban di samping dia wajib qada juga punya kewajiban untuk membayar fidyah. Terus yang kedua ma yalzamu fihi al-qada dunal fidyah. Punya kewajiban qada tapi tidak wajib bayar fidyah. Contohnya ini sangat banyak. Contohnya kamu man alaihi, seperti orang yang semapur umpamanya. Wasalisuhuma, dan yang ketiga yaitu yalzamu fil fidyah dunal qada. Wajib membayar fidyah tapi tidak wajib qada. Contohnya syekhun kabir, orang yang sudah tua. Jadi umurnya lumayan tua. Dia di waktu bulan Ramadan tidak puasa, maka dia hanya punya kewajiban untuk membayar fidyah tapi tidak wajib membayar qada. Terus yang keempat lawala, tidak bayar fidyah juga tidak qada. Apa contohnya? Wawal al majnun alladzi lam yu'tad bi jununi, yaitu orang gila yang memang tanpa ada unsur kesengajaan tentang kegilaannya. Jadi bagi orang gila tidak wajib qada juga tidak wajib fidyah. Nah, jadi kesimpulannya dari pertanyaan di atas, bagaimana bagi orang yang dia mengakhirkan qada Ramadan sampai memasuki Ramadan berikutnya, maka tafsil. Kalau memang itu tanpa ada udzur, maka dia punya kewajiban 2. Di samping wajib qada juga wajib membayar fidyah. Tapi kalau ada udzur, entah karena sakitnya terus menerus atau mungkin masih menyusui umpamanya atau bepergian dan udzur lainnya, maka kewajibannya hanya 1, yaitu wajib qada saja, tidak wajib membayar fidyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, walaupun sangat singkat dan sangat sedikit. Semoga manfaat dan barokah. Dan dari saya pribadi akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.